warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anek Dwiana, NPM 1962201099. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Yang pertama ada pengertian persekutuan. Persekutuan adalah sebuah asosiasi yang terdiri atas dua atau lebih individu untuk bekerja sama dengan kepemilikan bersama terhadap bisnis tersebut, dengan tujuan untuk mencari laba. Berdasarkan konsep mutual agency, setiap sekutu merupakan seseorang agen untuk seluruh kegiatan persekutuan, dengan kemampuan untuk mengikat sekutu lainnya dengan aktivitasnya di dalam persekutuan. Dan selanjutnya ada definisi. Pada pasal 1, pada bagian 1, pasal 18-16 menyatakan persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan yang nanti akan dibagi di antara mereka. Yang pertama ada asosiasi dua orang atau lebih. Yang kedua untuk menginvestasikan sesuatu. Dan yang ketiga usaha untuk mencari keuntungan. Dan yang selanjutnya ada regularisasi hukum persekutuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Per, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban setiap sekutu, kesekutuan lain, dan kreditur dalam persekutuan. Dan selanjutnya ada pendirian persekutuan. Salah satu keuntungan utama dari persekutuan adalah mudah dalam pendirian. Akta pendirian persekutuan harus mencakup hal yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutu. Dan yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. Yang keempat, ada penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga, saldo, modal, bonus, dan penarikan dalam mengantisipasi laba, dan presentasi yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan keanggotaan. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perusahaan persekutu, seperti perubahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Yang keenam, aspek lain dalam operasi yang digunakan oleh sekutu, seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemotongan suara, dan metode akuntansi. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis persekutuan. Yang pertama ada limited partnership, dalam kurung LP, yaitu dalam persekutuan terbatas terdapat setidaknya sekutu umum dan salah satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua ada limited liability partnership, dalam kurung LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas, salah satu persekutuan yang tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga ada limited liability limited partnership, dalam kurung LLP, yaitu pada sebagian negara, bagian persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Dan yang selanjutnya ada karakteristik utama lain persekutuan. Bagian dari KUHP Per dan KUHD yang terkait dengan pembentukan dan operasi persekutuan yang terkait dengan penelitian dan likuiditas persekutuan. Yang pertama ada perjanjian persekutuan, yang kedua persekutuan sebagai entitas terpisah, yang ketiga sekutu adalah wakil agen persekutuan, yang keempat kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, yang kelima ada hak dan kewajiban sekutu, dan yang keenam kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, berhentinya sekutu. Dan selanjutnya ada perubahan dalam keanggotaan. Berhentinya atau pengunduran diri seseorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran. Secara hukum, atas persekutuan, banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika yang pertama aset dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuiditas, atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berjalan dan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Dan yang kedua ada persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditur persekutuan dan pemberhentian bisnis. Dan selanjutnya ada operasi persekutuan. Operasi persekutuan pada umumnya sama dengan operasi dari organisasi bisnis lainnya. Untuk biaya sifat pribadi dari seseorang sekutu harus dipisahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi persekutuan. Bila ada sekutu yang melanjutkan pembayaran biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan aset persekutu, maka pembayaran ini akan dibebankan pada akun modal dari sekutu yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya ada akuntansi untuk operasi persekutuan.
Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar. Sebagian besar persekutuan akuntansi akural dan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya dalam pembukaan karena prinsip akuntansi yang berlaku untuk menghasilkan pengukuran laba yang baik dibandingkan metode akuntansi alternatif, seperti basis kas ataupun basis yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditor. Yang pertama ada akun sekutu. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam mencatat akuntansinya. Akun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun modal investasi awal para sekutu, yaitu setoran modal selanjutnya didistribusikan keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal yang para sekutu. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Yang ketiga ada akun privat, penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Itulah hasil dari presentasi materi saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.